Langsung kah? Sudah masuk ini, sudah masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali ya untuk menyaksikan live streaming Kopi Tama yang rutin diadakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat yang bertema jati diri pemuda Muslim. Dan insya Allah kali ini sementara Kak Rizal yang menggantikan anu ya hostnya ya. Soalnya Kak Sandy lagi down dia, lagi gak enak body. Mungkin karena habis makan daging atau gimana ya kan ini masih suasana Idul Adha ya, alhamdulillah. Nah, yang dari edisi kemarin hari Minggu kemarin tuh Senin dan Rabu sudah dibahas edisinya kita spesial itu soalnya membahas tentang betapa pentingnya betapa apa ya istilahnya momen-momen di mana Idul Adha itu merupakan salah satu hari raya umat Islam yang di mana di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kali ini di Jati Diri Pemuda Muslim yang edisi ke-24 mungkin Kak Ibrahim akan membawakan tema tentang betapa pentingnya dakwah. Jadi dakwah itu apa sih? Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Kak Baim. Dan juga mengapa sih kita tuh harus berdakwah? Walaupun kata Rasul itu kan gini ya pada sahabat sampaikanlah walau hanya satu ayat ya kan. Misalnya kita cuma baru belajar Alhamdulillah nih sampaikan aja gitu loh. Itu satu ayat ya. Nah untuk ya agar tidak memperpanjang waktu, kita singkatkan saja langsung saja ke Kak Ibrahim sebagai pemateri. Langsung Kak Ibrahim, tafadhol. Iya, ya terima kasih Kak Rizal atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Pertama-tama saya akan dulu berikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Oke, teman-teman semuanya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesempatan terutama pada malam hari ini di acara Kopi Tama tentunya. Dan di sini saya sebagai pematerinya, semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi ladang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita salawat dan salam pada baginda Sri Tauladan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah orang yang terbaik dan nabi yang terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah-risalah seluruh umat Islam yang ada di bumi tercinta ini. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja. Hari ini materinya baru ya, masalah tentang dakwah. Sebelumnya kan yang Kak Rizal katakan bahwasanya sebelum kemarin itu edisi spesial. Nah, malam ini kita nggak usah bahas yang kemarin karena sudah jelas dibahas oleh Kak Rizal dan Kak Arya tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, jadi di malam hari ini saya akan membawakan tentang materi dakwah ya. Tentunya kita sebagai umat Muslim harus tahu apa peran kita sebagai umat Muslim di dunia ini. Apakah hanya diam-diam diri saja ataukah mengerjakan amal-amal yang
aman-aman aja. Karena kalau kita dengar yang namanya dakwah itu kan apa ya? Kalau bahasanya itu dakwah itu menyeru ya, menyeru, merangkul, mengajak, mengingatkan ya. Jadi makna dakwah sendiri itu intinya adalah menyeru. Nah, di situ kita banyak sekali bisa mengambil masalah dakwah ini tentang, kalau saya ingat tentang sejarahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi saya agak cerita sedikit tentang sejarah, tentang bukan sejarah sih, tentang ketika Rasulullah semasa hidupnya dan para sahabat, bagaimana beliau menyebarkan dakwah ke seluruh Jazirah Arab tentunya. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tentunya pada saat itu tempatnya itu di Makkah. Nah, jadi teman-teman semuanya, pentingnya kita memahami dulu bahwasanya dari cerita tentang dakwah ini, kita harus playback dulu masalah Rasulullah saat berdakwah di Mekah. Seperti apa Rasulullah dan para sahabat. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang kisahnya Rasulullah SAW saat ada di Mekah. Nah, jadi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah masih di Mekah, Rasulullah kalau nggak salah itu masih sembunyi-sembunyi ya menyampaikan dakwah itu ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya di Mekah itu banyak sekali bani-bani yang kita lihat, yang kita bisa lihat sejarahnya, terutama kafir Quraisy ya. Jadi di Jazirah Arab itu banyak sekali kafir-kafir Quraisy. Nah, jadi ketika Rasulullah masih di Mekah, Rasulullah dan para sahabat itu dengan cara sembunyi-sembunyi menyampaikan dakwah. Nah, terus kemudian Rasulullah dan para sahabat itu melakukan terus dakwah, interaksi kepada masyarakat yang ada di Mekah ya, tentunya. Nah, di situ Rasulullah mencari salah, mencari ide, pokoknya apa saja yang dilakukan Rasulullah itu bahwasanya bagaimana Mekah itu harus saya sampaikan kebenaran di Jazirah Arab Mekah itu tentunya ya, bahwasanya dakwah ini harus tersampaikan ya, karena itu sudah risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Rasulullah pada zaman waktu itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, sekelas Rasulullah ya, setingkat Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, teman-teman semuanya, ketika dia mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tidak pernah yang namanya menunda-nunda. Walaupun di Mekah itu rintangannya sangat besar sekali. Maksudnya itu sangat berbahaya kondisinya di Mekah itu. Kalau menyebarkan dakwah, apalagi Rasulullah itu setelah diketahui bahwa Rasulullah itu menyebarkan Islam di kota Mekah itu, mau menyebarkan Islam di kota Mekah itu, banyak dari kabilah-kabilah itu berpikir bahwasanya ada sesuatu yang berbahaya di negeri kita ini, di Mekah itu sendiri. Nah, jadi jadi para kafir Quraisy itu saling hasut menghasut bagaimana Rasulullah itu agar tidak bisa menyebarkan dakwah tersebut di kota Mekah itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, tidak sampai situ saja, Rasulullah tetap berjuang dan para sahabatnya untuk menyampaikan tetap dakwah itu sendiri, walaupun Rasulullah itu sampai disiksa, sampai dianiaya, ya pokoknya disakiti lah sama orang-orang kafir Quraisy itu tentunya. Nah, di situ kita bisa ambil ya, bisa kita gambarkan bahwasanya Rasulullah yang tadi saya bilang bahwasanya yang sudah dijamin surga, ya kan? Nah, itu sekelas Rasulullah itu yang ibaratkannya itu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, Rasulullah itu langsung mengerjakannya. Walaupun memang waktu itu memang dalam keadaan masih sembunyi-sembunyi teman-teman semuanya. Nah, kemudian hari demi hari dan pada akhirnya singkat ceritanya bahwasanya Rasulullah itu akhirnya terang-terangan menyampaikan dakwah di Mekah itu tersebut. Nah, di situ semakin besar kebencian orang kafir-kafir Quraisy di saat itu kepada Rasulullah SAW, ya, sampai Rasulullah itu ingin dibunuh, bukan disakiti lagi, bukan dianiaya lagi, tapi Rasulullah sudah mulai diincar, yaitu ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Nah, di situ Rasulullah sangat sempit harapan, ya teman-teman semuanya, bahwasanya apa yang harus saya lakukan sudah di Mekah itu, ya, karena semakin saya menyampaikan, semakin besar pula perlawanan yang ada di Mekah itu sendiri. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita kaitkan dengan kita sekarang ini, ya teman-teman, nah bahwasanya kita ini ibaratkannya kita yang belum jelas, ya, yang belum jelas kita ini masuk surga atau di neraka itu. Nah, itu maksud saya itu kejelasan kita ini apakah kita masuk surga atau neraka itu masih tanda tanya teman-teman semuanya. Nah, makanya tadi saya bilang sekelas Rasulullah aja yang sudah dijamin surga, ngapain capek-capek Rasulullah berdakwah sedangkan dia sudah dijamin surga sama Allah. Nah, tapi Rasulullah di situ dia tetap menyampaikan dakwah. Ya, hingga sekarang kita merasakan dakwah itu tersebut, ya, berkat perjuangannya siapa? Berkat perjuangannya Rasulullah dan para sahabat. Dan akhirnya kita bisa merasakannya itu semua di negeri kita tercinta ini. Nah, bagaimana mungkin ketika kita sudah merdeka ibaratkannya, ketika Rasulullah sudah berhasil saya lanjutkan dulu, maaf. Nah, jadi ketika semakin sempit sudah harapannya Rasul di Mekah itu, dan pada akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, membawa para sahabat dan keluarganya ke Madinah, di kota Madinah, ya. Nah, di situ Rasulullah mulai mengatur-ngatur strategi, mulai mulai memperbanyak menyebarkan dakwanya, lebih membesarkan dakwanya lagi. Nah, alhamdulillah Madinah tersebut mulai diterima dengan secara senang hati, walaupun di Madinah tersebut masih terdapat orang-orang kafir Quraisy tentunya, ya, masih banyak orang-orang yang kafir di situ. Tapi alhamdulillah di situ Rasulullah diterima dengan senang hati. Nah, kesempatannya Rasulullah itu adalah di Madinah itu dia mengatur, membentuk suatu kelompok, ya teman-teman semuanya, untuk bagaimana caranya kita bisa menjadikan kota Mekah itu menjadikan dakwah membesar di kota Mekah itu, agar kaum-kaumnya di situ masuk ke dalam Islam. Nah, itulah tugas kita, ya teman-teman semuanya. Ketika ada orang-orang yang kafir tentunya, ya, ya kita itu sudah disuruh menyampaikan kebenaran. Nah, bahwasanya agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Ya, mungkin mereka berpendapat seperti itu, bahwasanya agama mereka juga mungkin yang paling benar. Nah, tapi tujuan hidup kita yaitu ketika kita melihat kepada apa yang kemungkaran, nah, kita harus tetap menegurnya, menjaganya, mengingatkannya. Nah, itulah contoh dakwah tersebut. Nah, jadi dakwah tersebut itu salah satunya adalah menyeru kebenaran. Nah, jadi ketika kita melihat kemungkaran, ya, kalau di negeri kita ini dosa lah, di negeri kita, di kampung kita aja, ya mungkin, ya, kalau negeri itu kan luas, ya teman-teman. Di kampung kita aja, ya mungkin, ya, tetangga kita atau belum keluar rumah aja kita sudah melihat orang-orang pokoknya main-main kartu, minuman keras. Nah, sekarang kalau kita mau kaitkan, kalau kita tidak berani tegur, nah kira-kira siapa yang harus menegur mereka? Kalau untuk kita sendiri, tidak mungkin. Nah, makanya Rasulullah itu ketika di Madinah, dia yang tadi saya bilang bahwasanya Rasulullah membentuk suatu kelompok, ya, karena memang dakwah itu memang tidak bisa dikerjakan hanya sendirian.
harus secara berkelompok ya. Tentunya itu kalau tidak salah ada di Al-Quran surat apa itu ya? Surat Al-Imran ayat 104 itu ibaratkannya firman Allah ini ya sering digunakan ya, maksudnya itu tidak umum lagi gitu ya, sering dipakai untuk masalah dakwah ini ya. Jadi teman-teman semuanya, di sini Allah berfirman yang artinya hendaklah ada di antara kalian segolong umat atau kelompok. Nah, jadi Allah sendiri yang ngomong seperti itu, bahwasanya hendaklah kamu ada segolongan umat, yaitu kelompok, nah yang mengajak pada kebajikan Islam maksudnya, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mereka lah itu orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita mau ambil kisah di surat Al-Imran Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104 ini, bahwasanya Allah itu memerintahkan kita ya untuk berkelompok ya. Karena yang saya tadi bilang itu, kalau kita sendiri bukan kita. Kalau misalnya Rasulullah waktu itu sendiri, itu tidak mungkin Islam sampai ke negeri kita tentunya ya. Nah, jadi untuk masalah dakwah sendiri itu memang banyak kalau tidak salah para ulama itu ada yang berbeda pendapat, bahwasanya ada yang bilang dakwah itu fardu kifayah, ada juga bilang yang fardu ain ya. Jadi masalah dakwah sendiri intinya dakwah itu sudah jelas ya, bahwasanya tidak ada lagi keraguan kita untuk seperti surat Al-Imran tadi ya kan, kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi teman-teman Kopitama yang dirahmati Allah, kita sambung lagi ke cerita Rasulullah saat itu. Nah, ketika Rasulullah itu sudah membentuk kelompok dan akhirnya singkat cerita bahwasanya Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah tersebut, nah di Jazirah Arab tersebut itu. Jadi Rasulullah itu dapat menguasainya. Nah, jadi di situ apa yang bisa kita ambil, bahwasanya dengan kesabarannya Rasulullah, dengan ketaatannya dia kepada Allah, tidak tergesa-gesa dalam melakukan hal, tenang, sabar. Nah, dan pada akhirnya kita lihat hasil yang didapatkan oleh Rasulullah sendiri. Kota Mekah akhirnya dapat dikuasainya. Nah, jadi teman-teman semuanya, dakwah itu juga kita itu tidak tidak bisa memberikan orang itu tiba-tiba langsung berubah begitu. Tidak bisa seperti kayak gitu ya teman-teman semuanya. Bahwasanya Rasulullah itu pun dia ketika dia ingin bahasanya menaklukkan kota Mekah itu agar umat-umat di sana itu, agar masyarakat di sana itu masuk Islam semua. Nah, itu dengan cara kesabaran, bukan sehari dua hari, membutuhkan waktu yang sangat lama teman-teman semuanya. Nah, ketika kita juga ingin menyampaikan kebaikan, mencegah keburukan, nah setidaknya orang-orang terdekat kita dulu. Nah, sabar, intinya sabar. Kita lihat Rasulullah sendiri itu ketika dia menyampaikan dakwah itu dengan kesabaran. Dan juga nggak ada kekerasan, kecuali memang ketika itu Rasulullah memang betul-betul dihina yang namanya agamanya, dihina ajarannya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau di zamannya Rasul itu kalau sudah ada yang namanya penghinaan tentang agama itu bahasanya sudah kayak perang lah ibaratkannya kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau di sini kita lihat ya kita saksikan sendiri ya di negeri kita ini ya, ketika ada yang menghina agama kita, ketika ada yang mengolok-olok agama kita, ketika ada yang meremehkan kitab suci kita Al-Quran. Nah, di sini kita lihat sendiri faktanya teman-teman semuanya, hanya dengan minta maaf semua kelar. Nah, coba kita pikir ya kan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyebarluaskan dakwah itu betapa sakitnya, betapa perihnya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita dengan kondisi saat ini melihat kemungkaran, melihat kerusakan, kita santai-santai aja, kita berdiam diri saja,
bagaimana nantinya ketika kita meninggal Allah mempertanyakan semuanya. Apakah kita menjawab kita sudah melakukan yang terbaik? Nah, tentu saja amal perbuatan itu kita tidak bisa teman-teman semuanya untuk memprediksinya, karena masalah perbuatan amal itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya kita mau seperti kayak Rasul dan sahabat, tentu saja teman-teman semuanya sangat jauh, sangat tidak bisa dibandingkan. Tapi di situ bukan berarti kita menyerah ya teman-teman, bukan berarti kita langsung down. Maksudnya itu ya sudah, itu di zamannya Rasul aja kok, alhamdulillah sudah tersebar dakwah ini ya kan. Nah justru itu ketika bagaimana kita nanti ketika kita ketemu dengan Rasulullah SAW, tentunya yang dimana Rasulullah itu menyebarkan dakwah dengan dibenci oleh kaum Quraisy, dihianati, disiksa, disakiti. Nah, terus kita dengan keadaan yang saat ini kita hanya berdiam diri, dan ada pula yang sampai tertawa dan ada pula juga yang sampai tidak mau tahu sama sekali. Nah, teman-teman semuanya, itulah saya pernah dengar sedikit quotes kalau tidak salah itu bahwasanya kejahatan itu muncul atau kejahatan itu mulai tersebar atau banyak itu karena kenapa? Karena banyaknya orang-orang baik diam. Di situ sebenarnya teman-teman itu teguran buat kita. Ya, karena kenapa? Ketika kita menjalani kehidupan ini ada sesuatu itu bahwasanya kita itu mencari yang aman aja. Kalau makanya kenapa saya bahas sejarahnya kisah Nabi dulu dan para sahabat. Kalau kita mau bilang misalnya satu bagaimana itu beda dengan zaman kita. Ya memang untuk perbedaan zaman memang berbeda pastinya. Itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu memang pasti akan berubah zamannya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu teman-teman, bahwasanya contoh seorang Rasulullah SAW itu tidak akan pernah hilang bagi kita semuanya. Jadi apa yang pernah diterapkan oleh Rasulullah, yang pernah dijalankan oleh Rasulullah, jadi itu tetap kita jalankan di kehidupan kita. Nah, bagaimana mungkin ketika sudah kita melihat misal Islam sudah merdeka kayak gitu ya kan. Nah, terus itu kita membiarkan kayak gitu ya kan. Nah, kita lihat sekarang ini selama runtuhnya Islam di di Khilafah Utsmaniyah kemarin itu, kita lihat sekarang ini teman-teman semuanya, Islam menjadi olok-olokan, menjadi hinaan, menjadi caci-cacian. Dengan ketika dihukumi cuma hanya bilang minta maaf, kelar urusan. Bagaimana mungkin itu? Bagaimana ketika Rasulullah mendengar itu? Bagaimana ketika Rasulullah tahu itu, ketika Al-Quran dibakar, agama kita dicaci maki, dihina, kita hanya diam saja. Nah, itu ketika kalau misalnya ibaratkannya ada Rasulullah itu di hadapan kita, bagaimana mungkin kita bisa berkata di hadapannya Rasulullah itu, bahwasanya Rasulullah kemarin itu berjuang dengan sahabat untuk menyebarluaskan dakwah, ya kan, sampai 2/3 dunia kalau tidak salah. Islam itu menyebar di seluruh penjuru dunia, dari awalnya dari Mekah dan akhirnya meluas di negara-negara orang-orang kafir dan orang-orang Quraisy. Nah, jadi teman-teman semuanya, bahwasanya apa yang bisa kita dapatkan di situ ya. Nah, jadi mungkin kalau saya sendiri ya, jadi perjuangannya Rasulullah itu memang betul-betul sangat luar biasa. Makanya kalau saya sendiri ya mungkin ya saya juga manusia biasa ya, mungkin karena lihat perjuangannya bagaimana Rasulullah itu taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesabarannya ya, di situ juga banyak cobaan, banyak rintangan yang didapatkannya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, Rasulullah
bisa memperluaskan dakwahnya, walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi sahabat dan para tabiinnya tetap memperluaskan dakwah itu tersebut. Nah, jadi teman-teman semuanya, makanya itulah pentingnya kita untuk berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyeru kepada kebenaran, nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan melakukan ma'ruf atau mencegah pada kemungkaran, teman-teman semuanya. Ya, jadi itulah pentingnya kita berdakwah ya. Jadi pada saat pernah juga disampaikan oleh Bang Jack sudah ya, bahwasanya dakwah itu kita tidak perlu harus jadi dai dulu, harus naik mimbar dulu baru boleh berdakwah, enggak teman-teman semuanya. Bahwasanya dakwah itu kita mau di mana saja itu berdakwah ya. Intinya kita sebagai orang muslim ya, kalau misalnya saya lihat itu bahwasanya orang yang sudah balik, orang yang sudah mukallaf, bahwasanya orang yang sudah balik itu wajib menyampaikan kebenaran. Yang tadi Kak Rizal sebelumnya itu berkata bahwasanya sampaikanlah walau satu ayat. Nah, nggak mungkin lah kita nggak ngerti ya masalah itu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, terus kalau misalnya kita hanya diam saja, hanya berdiam diri saja, bagaimana mungkin kebaikan itu akan selalu menyebar kemana-mana kalau misalnya orang-orang baik itu hanya diam saja. Sedangkan orang-orang yang orang-orang yang membenci Islam tentunya dia itu sibuk pagi siang malam itu bagaimana caranya agar Islam ini tidak bisa lagi tegak, tidak bisa lagi berkuasa. Kita contoh aja orang-orang kafir itu berusaha gitu untuk bagaimana Islam ini agar tidak bisa berdiri lagi, tegak lagi. Bayangkan teman-teman semuanya. Ya, kita kebanyakan terlena teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena bahwasanya yang waktu itu pernah kita bahas juga, bahwasanya kalau tidak salah Madaniyah ya. Jadi peradaban itu masuk merusak semuanya itu, peradaban orang-orang kafir gitu ya kan. Nah, jadi itu masuk merusak kita ya dengan cara yang pernah disampaikan dengan film yang nggak benar ya, dengan dengan permainan yang nggak baik. Agar Islam itu tidak akan tegak lagi, bagaimana agar Islam itu tidak berjaya lagi, bagaimana dengan kita yang orang muslim ini, kalau kita hanya berleha-leha bersantai-santai aja, yang penting aman aja di rumah, yang penting sudah sholat aja. Bayangkan coba kalau misalnya cuma sholat, ya maaf aja, kalau misalnya cuma sholat, cuma baca Al-Quran, cuma berhaji aja kita, ya ngapain Rasulullah SAW itu sampai di medan perang, teman-teman semuanya. Harusnya kita berpikir di situ ya. Ya itu sebenarnya contoh yang luar biasa sebenarnya itu. Kebanyakan memang kita itu tidak malas betul mengingat sejarah gitu ya. Padahal sejarah itu itu sangat penting gitu ya di kehidupan kita. Makanya kita tuh sering orang berkata kayak gini, belajarlah dari sejarah, belajarlah dari kegagalan. Nah, jadi teman-teman itu bahwasanya kita bisa lihat di belakang sana di zaman dahulu kemarin tuh bahwasanya bagaimana umat-umat Islam itu bersatu dan bagaimana orang-orang kafir itu tunduk kepada orang-orang Islam tentunya. Nah, di situ pun juga walaupun tunduk tetap umat Islam itu tetap berbaik hati kepada mereka, tidak menyiksa mereka, teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya ada Islam itu ada yang keras, ada yang itu mereka-mereka yang ingin merusak saja, teman-teman semuanya.
ya apa uh, apa pemikiran-pemikiran liberal biasa gitu ya, yang apa yang ingin Islam itu tidak akan berdiri lagi, bersatu kembali lagi ya. Ya, tapi ya teman-teman semuanya, intinya ya, intinya materi ini bahwasanya kita semua wajibnya kita itu untuk berdakwah ya, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tentunya, yang mau siapa saja, mau di mana saja ya. Tapi kita harus lihat juga kondisi tempatnya juga ya. Masa sih kita harus ke pub gitu ya, berdakwah di pub itu kan tidak mungkin ya teman-teman semuanya kan. Kita harus ada tempat yang agak tenang gitu ya, tempat-tempat yang memang ibaratkannya pas lah. Kalau kayak tempat-tempat yang memang betul-betul buat berzina atau buat keburukan itu ya, mending kita cari tempat yang lebih baik lagi. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah kisah dakwanya Rasulullah, penyebaran dakwanya Rasulullah, di mana Rasulullah dan para sahabat mempunyai jiwa yang sangat kuat, mempunyai kesabaran, mempunyai niat yang sangat kuat, ya. Sedikit demi sedikit ibaratkan dia menyampaikan kebenaran, dan pada akhirnya kita lihat hasilnya, dan kita merasakan hasilnya pada saat ini juga, pada saat ini di negara kita ini ya. Akhirnya Islam sampai di negara kita, berkat siapa? Berkat Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita cuma hidup hanya untuk berleha-leha, berdiam-diam diri aja, mengerjakan yang amalan-amalan yang biasa saja, dibilangnya, bagaimana kita mau dibilang orang Islam yang menjalankan segala perintahnya Allah itu secara kafas, secara menyeluruh, sedangkan dia memilih, maksudnya itu memilih perintah-perintah yang aman-aman aja. Nah, ya memang kalau misalnya dibilang dakwah itu ya, dakwah itu sendiri memang ada yang berpikiran bahwasannya, dakwah itu ngeri, dakwah itu sadis ya, karena kadang ada kekerasan ya. Jangan mau percaya dengan itu semuanya teman-teman semuanya. Islam itu tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan ya. Jadi itulah materi yang hari ini yang saya sampaikan, bahwasanya kita sebagai orang yang mukallaf, yang balik, itu sudah wajib untuk menyampaikan kebenaran. Ya, tentunya walaupun hanya satu ayat, itu pun sudah bermanfaat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya semuanya yang menyampaikan di seluruh dunia, insya Allah keburukan pasti susah. Jadi musuh-musuh Islam itu pasti susah untuk mencari celah lagi ya, untuk menjatuhkan lagi agama Islam ini. Ya, mungkin itu aja Kak Rijal yang bisa saya sampaikan masalah dakwah ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih penyampaian materinya Kak Baim, sudah dipaparkan dengan sangat panjang dan lebar, alhamdulillah. Ya, jadi yang saya dapat tarik ini kesimpulannya dari Kak Baim tadi, isi materinya itu bahwasanya kewajiban untuk berdakwah itu sendiri itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bagi teman-teman yang belum tahu, itu ada di surat Al-Imran ayat 104 tadi ya, Kak Baim ya. Iya, benar. Di situ, di ayat itu tertulis wal takum minkum, dan seharusnya ada segolongan dari kalian umat ya. Maksudnya di sini Allah berfirman itu segolongan dari umat manusia ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Jadi kita menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi tadi Kak Bay menjelaskan bahwasanya kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu loh dakwanya dibandingkan dakwanya Rasul dan sahabat ya, Kak Bay ya. Dulu benar sekali. Kita bayangkan bagaimana Rasul itu dari seorang diri ya. Begitu pertama kali menerima wahyu untuk menyampaikan dakwah itu, yang pertama secara sembunyi-sembunyi di Mekah, lalu secara terang-terangan gitu loh. Itu pun dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi, Rasul itu sudah menerima berbagai macam siksaan ya, Kak Baim ya. Dari yang dilempari batu,
dilempari tai unta dan banyak lagi, banyak sisaan yang mungkin kalau kalau kita sekarang yang berdakwah, kita nggak akan insya Allah nggak akan menerima sampai segitunya gitu loh ya, nggak ada apa-apanya gitu loh gitu. Nah jadi dan juga yang perlu digarisbawahi, Kak Baim, Ya, dan yang perlu digarisbawahi juga bahwasanya kita hanya perlu menyampaikan. Kata dakwah itu sendiri kan dari kata